Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Konjen RI Frankfurt, Bapak Acep Somantri. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, dan moderator kita, Dr. Supriyati Ningsih, SPOG, atau lebih akrab disapa dengan Dr. Upi. Yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan selamat datang di diskusi Reboan online spesial berjudul Pandemi COVID-19, Kapan Berakhir? Pada diskusi Reboan hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Konjen RI Frankfurt, lalu paparan oleh narasumber kita, selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator, lalu dilanjutkan dengan kuis berhadiah dan penutup. Baiklah, tanpa berpanjang lagi kami undang Bapak Konjen RI Frankfurt, Bapak Acep Somantri untuk menyampaikan sambutan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsultan, Mars, DTMNH, DTC, FISR, guru dan mitra saya dalam Global Health Diplomacy. Terima kasih atas kesediaan Prof. Chandra menjadi narasumber pada forum Reboan spesial KJRI Frankfurt hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Supriyati Ningsih SPOG MKes, Ibu Upi selaku moderator. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para sesepuh dan tokoh masyarakat, para peserta forum Reboan yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmat-Nya masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu kembali pada hari ini pada acara Forum Reboan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani berbagai aktivitas di masa pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara Forum Reboan kali ini. Saya sangat senang dan berbahagia bahwa kita masih dapat melanjutkan forum ini untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pandangan mengenai isu-isu tertentu yang kita selenggarakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Dan hari ini kita secara khusus akan membahas mengenai kondisi pandemi yang kita hadapi bersama lebih dari 1,5 tahun ini. Kita sangat bersyukur bahwa pada diskusi ini kita mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber yang sangat ahli di bidang epidemiologi dan banyak menulis tentang pandemi COVID di berbagai media dan juga menerbitkan buku yang kemarin kita bagikan secara daring kepada Ibu dan Bapak sekalian, baik melalui email maupun melalui WhatsApp, dan juga beliau menjadi narasumber pada berbagai diskusi mengenai pandemi COVID. Beliau juga adalah mantan pejabat tinggi di Kementerian Kesehatan sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan juga Kepala Badan Litbang Kesehatan dan juga menjadi pejabat tinggi di WHO Regional Searo di New Delhi. Nah, beliau ini adalah guru dan mentor saya dalam berbagai isu kesehatan global, khususnya terkait dengan pembahasan framework pandemic influenza preparedness dan juga ketahanan kesehatan global. Sekali lagi, Profesor Chandra, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada forum Reboan ini di tengah kesibukan waktu Bapak yang sangat padat di Jakarta. Syukur alhamdulillah obrolan kita bulan lalu bisa menghadirkan Prof. Chandra di forum Reboan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, meskipun pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, namun sampai dengan hari ini penyebaran wabah COVID masih terus meningkat di berbagai belahan dunia dengan ancaman varian-varian baru yang
penularannya lebih cepat dan lebih mematikan. Sejak munculnya varian-varian baru tersebut, barangkali kita sering mendengar ada varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian Brazil, dan lain-lain, dan saat ini Delta India, peningkatan kasus penularan COVID dan angka kematiannya semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Secara global, sampai dengan hari ini, COVID-19 telah menjangkiti 182,3 juta penduduk dunia dan mengakibatkan 3,95 juta orang meninggal dunia. Kita sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam 2 minggu terakhir ini dengan peningkatan yang signifikan baik dari segi penularan maupun angka kematian. Semoga dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mulai berlaku hari ini, barangkali kalau di Jerman mungkin setara dengan partial lockdown yang diperketat di periode November 2020 sampai dengan Mei 2021. Kita harapkan pemerintah kita dapat segera mengatasi kondisi kesehatan masyarakat saat ini dan seluruh masyarakat, keluarga, dan sahabat kita dapat segera sembuh dan tetap sehat. Di Jerman sendiri, sebagai informasi kepada Prof. Chandra, saat ini kita sedang menikmati penurunan kasus yang signifikan dalam 1 bulan terakhir ini. Setelah 3 kali kita semua di Jerman mengalami gelombang peningkatan kasus COVID-19. Saat ini tercatat ada sekitar 3,73 juta kasus COVID-19 sejak awal pandemi dan mengakibatkan 91.000 orang meninggal dunia. Saat ini tingkat penularan sudah sangat rendah, tercatat per tanggal 1 Juli 2021 menurut data dari Robert Koch Institute, hanya sekitar 649 kasus per hari dengan rata-rata harian dalam 7 hari terakhir sebanyak 586 kasus. Ini turun dari rata-rata minggu lalu, dan rata-rata insiden dalam 7 hari terakhir sebanyak 5 orang per 100.000 penduduk. Namun demikian, R value kembali naik, Prof. Ini menjadi hari ini per hari ini 0,92, yang menunjukkan tentu bahwa ancaman penularan COVID-19 di Jerman sebenarnya masih tinggi. Saat ini sudah sekitar 31 juta orang dari 84 juta penduduk Jerman atau sekitar 37,3% telah mendapatkan 2 kali vaksinasi dan sekitar 12,9 juta orang lainnya baru vaksinasi pertama. Nah, sejak awal Juni, pemerintah Jerman telah melonggarkan berbagai pembatasan yang telah dijalani secara ketat dari bulan November lalu. Saat ini masyarakat boleh berkumpul di ruang terbuka sampai 200 orang dan di dalam ruangan besar sampai 50 orang. Namun di berbagai negara bagian tentu aturannya bisa bervariasi sesuai dengan situasi kondisi di masing-masing negara bagian. Restoran sudah bisa dine-in, mall dan outlet juga buka tanpa harus melakukan rapid test. Jadi hampir sudah mulai kembali kepada kehidupan yang normal. Oleh karenanya penting saya kira bagi kita untuk secara persis mengetahui bagaimana karakteristik virus COVID-19 ini, khususnya varian-varian baru, karena tentu meskipun di Jerman dan umumnya di kawasan Eropa sudah menurun kasus penyebaran wabah COVID-19, namun di berbagai belahan dunia lain justru meningkat secara signifikan. Dengan harapan tentu kita semua dapat mengatasi berbagai ancaman wabah COVID-19 tersebut agar kita dapat segera mengakhiri pandemi COVID-19. Nah, namun kapan pandemi ini akan berakhir? Nah, tentu mari kita simak bersama-sama nanti paparan dari Prof. Chandra. Dan silakan tentu para peserta Ibu dan Bapak semua bisa bertanya apa saja mengenai pandemi COVID-19 karena memang beliaulah ini ahlinya terkait dengan pandemi COVID-19. Semoga forum rebuan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Konjen. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator Dr. Upi untuk memandu jalannya diskusi. Kepada Dr. Upi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Acep Sumantri selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Frankfurt, Jerman, dan yang terhormat adalah guest speaker dan narasumber kita hari ini, Prof. Yoga Adichandra. Izinkan saya untuk Prof. Yoga, Prof. Chandra Yoga Aditama. Izinkan saya untuk memandu acara ini, sekaligus membacakan kurikulum vitae dari beliau yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Konjen kita mengenai siapakah beliau. Dan alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk beliau hadir dan berbagi ilmu dengan kita. Assalamualaikum. Panggilnya Prof. Yoga selama ini, dan beliau orang yang sangat terkenal di Indonesia karena beberapa waktu yang lalu beliau adalah salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menurut saya prestasinya luar biasa, membawa Indonesia dalam berbagai program untuk penurunan kematian dan penyakit-penyakit menular maupun tidak menular, dan 4 menteri Prof. Yoga adalah sebagai pejabat di Kementerian Kesehatan. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Daftar riwayat hidup singkat Prof. Dr. Chandra Yoga Aditama MHA, DTMH, DTCE, SPK. Beliau lahir di Jakarta tanggal 3 September 1955 dan beliau adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau lulus untuk MHA-nya di Indonesia, kemudian DTMNH di United Kingdom, kemudian DTCE-nya beliau lulus dari Jepang, dan SPPK-nya dari Indonesia. Di samping sebagai pendidik, beliau juga pernah menduduki sebagai berbagai posisi jabatan penting di Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Bahkan tadi yang sudah saya sebutkan di Kementerian Kesehatan, beliau pernah dipimpin oleh 4 orang menteri. Jadi kita bisa mengetahui dengan sangat jelas bagaimana prestasi beliau di Kementerian Kesehatan. Beberapa buku karangan Prof. Chandra Yoga Aditama, seperti yang tadi disebut oleh Pak Konjen, tapi juga buku seperti Beban Ganda Kesehatan Masyarakat dan Manajemen Administrasi Rumah Sakit adalah salah satu dari sekian banyak karya beliau. Kemudian saat ini posisi beliau adalah profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan merupakan Governing Board Member di SEAMEO sebagai Representing of Indonesia. SEAMEO adalah Southeast Asian Minister of Education Organization. Kemudian beliau juga saat ini adalah Adjunct Professor in the Center of Environment and Population Health di Griffith University, Australia. Beberapa posisi penting beliau, dulu beliau adalah Senior Advisor untuk Communicable Disease dari WHO untuk Southeast Asia Region, dan kemudian beliau juga menduduki sebagai Regional Coordinator untuk Health Security and Emergency Response dari WHO SEARO, dan beliau juga merupakan member WHO untuk International Health Regulation Emergency Committee Concerning Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang disebut dengan MERS-CoV, dan beliau juga menduduki beberapa posisi sebagai Head of a Steering Committee di Fatmawati Hospital dari tahun 2012 hingga sekarang, dan Head of Steering Committee dari Kimia Pharma Trading Distribution dari 2013 hingga sekarang. Serta beliau adalah WHO Review Group, WHO Review Group on the Implementation International Health Regulation and Pandemic H1N1. Saya rasa banyak sekali yang merupakan prestasi dan posisi dari Prof. Yoga, tetapi tadi yang saya bacakan adalah yang sangat
memberikan pemahaman kepada kita bagaimana beliau sangat memahami dan mengerti tentang bagaimana perjalanan virus COVID-19, dan bersama beliau kita akan belajar dalam waktu sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Yoga untuk menyampaikan materinya, dan kira-kira waktunya sekitar 30 menit. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Kepada Prof. Yoga kami persilahkan ke dalam screen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Moderator, makasih Pak Konjen, Ibu Bapak sekalian. Perkenalan panjang dari moderator hanya menunjukkan bahwa saya sudah tua, itu aja sebenarnya maksudnya, karena itu menunjukkan bahwa saya sudah tua, sudah pensiun, dan ya alhamdulillah saya lapor sama Pak Konjen, saya dapat pensiun PNS, dapat pensiun WHO begitu. Saya nggak mau bilang tinggian mana pensiun PNS atau pensiun WHO, pokoknya itulah yang terjadi. Jadi saya langsung saja share screen ya. Jadi Pak Acep, saya lapor bahwa poster flyer ini yang hari ini saya share ke beberapa orang teman. Suara saya gambar kelihatan ya? Ya, okay. Sangat terlihat. Ya, oke. Saya share ke beberapa orang teman dengan beberapa. Kelihatannya ya, Prof. Kelihatannya sama. Saya share ke beberapa orang teman dan beberapa komentar. Pak Arto, Dirjen ASEAN, komentarnya, wah itu teman lama kita tuh, Pak Acep, gitu. Terus Dubes India sebelumnya, kebetulan saya share 2 gambar, satu acara ini dan satu lagi dengan Konjen Konjen Sydney. Komentarnya agak menyedihkan karena dia langsung ingat cucunya. Jadi rupanya Pak, siapa namanya Dubes India sebelum itu, punya cucu di Sydney, lahir, dan dari lahir sampai sekarang belum pernah ketemu karena COVID-19. Saya share juga ke beberapa dubes, beberapa bilang, kalau gitu kita buatlah dengan acara di negara mereka masing-masing. Anyway, itu pembukaan saja. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya, saya kira Bapak Ibu nggak serius-serius banget begitu tentang bagaimana COVID-19 ini. Tadi saya sudah dengar beberapa pembicaraan tentang vaksin misalnya begitu. Saya akan mulai dengan slide yang pertama. Mana slide saya? Oke. Saya akan mulai dengan slide saya yang pertama ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa penyakit ini dulu namanya tentu kita belum tahu pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi pneumonia unknown cause 31 Desember 2019 terdeteksi oleh WHO Country Office China gitu di pasar ini. Walaupun ada dugaan sebelum ini juga mungkin sudah ada, tapi oke lah kita anggap saja 31 Desember 2019. Nah, kenapa 31 Desember 2019 ini penting? Karena sekarang baru tanggal berapa sekarang ini? Tanggal sekian bulan 3 bulan Juli 2021. Jadi penyakit ini umurnya baru 1,5 tahun. Dan saya kira Bapak Ibu semua tahu bahwa tidak ada penyakit di muka bumi ini yang umurnya baru 1,5 tahun. Tidak ada. Tidak ada bahkan penyakit di muka bumi ini yang umurnya baru 5 tahun. Tidak ada. Semua penyakit sudah lebih 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Ada yang puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun. Jadi penyakit ini baru. Kenapa saya mesti sebut penyakit ini baru? Jadi kalau nanti banyak yang kita belum tahu, maka mohon dimaklumi karena walaupun ilmu pengetahuan sangat berkembang, tapi dengan penyakit yang relatif baru, maka tentu banyak yang kita belum tahu. Yang kedua, kalau kesehatan, mau Menteri Kesehatannya Jerman kayak, mau Menteri Kesehatan Indonesia, mau WHO hari ini ngomong A, 2 minggu lagi ngomong B, itu jangan dianggap sebagai pelin-pelan. Karena ilmu terus berkembang. Jadi pendapat itu memang berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Nanti saya mau komentarin tentang tadi saya dengar mau mix and match antara vaksin AstraZeneca dengan vaksin mRNA. Itu salah satu contoh mix and match, salah satu contoh di mana ilmu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi karena ini belum banyak kita ketahui, maka itulah bisa saja pendapat pakar pun beda-beda. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti sekarang lagi ramai cerita ivermectin misalnya di Indonesia, itu kan juga antara lain karena itu, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi ini slide pertama ini selalu saya sampaikan untuk semua presentasi untuk menjelaskan hal itu supaya dan lagi jangan pula nanti presentasi dikejar ini bagaimana pastinya bagaimana, belum semua kita tahu. Itu yang pentingnya Bapak Ibu sekalian. Oke, anyway kita balik lagi, ini dari pasar ini katanya, walaupun sekarang banyak didebat dan katanya berhubungan dengan binatang-binatang ini. Katanya lagi ya, karena belum ada bukti yang 100% pasti, yang agak besar kemungkinannya adalah terenggiling ini. Walaupun ada yang bilang kelelawar, ada yang bilang ada yang bilang juga ular.
Nah, tapi yang jelas sekarang jadi menular ke manusia ke manusia, dan kalau tadi tanggal 5 Januari 2020 tadi di website WHO mengatakan pneumonia of unknown origin, pada tanggal 11 Maret 2020 itu dinyatakan sebagai pandemi. Oke. Jadi sebenarnya pandemi itu baru 11 Maret. Pernyataan declare sebagai pandemi itu baru 11 Maret. Dan saya tidak tahu kasus pertama di Jerman, Bu, mulainya kapan, tapi kasus pertama di Indonesia tuh tanggal 2 Maret. Jadi sebenarnya kasus pertama di Indonesia tuh WHO-nya belum mendeklar sebagai pandemi. Itu satu. Yang kedua, tanggalnya kebetulan gampang buat kita karena 11 Maret agak-agak terkenal. Dan karena tadi Pak Acep ini punya pengalaman panjang sekali di Jenewa dan juga kemudian di Kementerian Kesehatan, maka beliau sangat menguasai tentang International Health Regulation. Kalau mau didebat, sebenarnya istilah pandemi ini tidak ada di dalam International Health Regulation. Tapi oke lah, itu nggak mungkin kalau buat teman-teman Kemenlu hal ini penting diketahui. Yang mau kerja di Jenewa, saya dengar mau ada WhatsApp baru Jenewa. Nah, jadi waktu Desember namanya pneumonia of unknown origin, pneumonia yang tidak tahu sebabnya, tapi kemudian bulan Februari kasih nama COVID-19, dan semua saya kira sudah tahu bahwa kenapa namanya COVID, CO ini dari corona, VI ini dari VI ini dari virus, D itu dari disease, dan 19 itu 2019, walaupun sebenarnya 31 Desember ya, dia sehari aja 2019-nya, tapi dikasih nama 2019, kalau dilaporkan sehari sesudahnya aja, namanya ada COVID-20 barangkali. Kenapa pakai nama 2019? Karena sebelumnya sudah ada juga penyakit corona akibat virus corona yang lain, yang paling ramai tentu SARS 2003-2004. Jadi waktu itu masker-maskernya sudah banyak juga dipakai. Kejadian seperti ini juga sudah terjadi pada waktu itu. Anak-anak balet gitu, acara perkawinan maupun kereta yang seperti ini. Dan saya nggak tahu, Bapak Ibu tahu nggak foto ini? Ini foto ini katanya pernah menang hadiah lomba foto karena dia bisa mengabadikan situasi yang sangat unik begitu di masa SARS, pakai masker, tapi ternyata kemudian hadiahnya dicabut kembali karena ini bohong. Maksudnya ini disetting, bukan keadaan sebenarnya gitu ya. Maunya kalau lomba foto kan dia bisa memotret event yang terjadi sebenarnya, tapi ini disetting. Apa yang mau saya sampaikan, memang dampak penyakit seperti ini itu bisa kesehatan orang sakit, tapi juga dampak pada kehidupan, dampak pada ekonomi, dampak pada aspek-aspek kriminal, bahkan saja dampak pada sosial juga. Itu maksudnya gambar ini. Sesudah SARS, maka ada yang MERS-CoV yang sampai sekarang masih ada, dan untungnya pasiennya tidak terlalu banyak, dan itu banyak dikatakan berhubungan dengan ontak. Makanya pada waktu itu saya masih kerja di Kementerian Kesehatan, dan message-nya kepada jemaah haji dan jemaah umroh, kalau pergi ke umroh atau haji silakan menjalankan aturan atau sunnah, maksudnya wajib umrah dan wajib haji, nggak perlu jalan-jalan ke peternakan onta, karena itu nggak ada hubungannya sama ibadah, malah salah-salah, malah ketularan. Orang yang pertama tertular MERS-CoV di Malaysia itu memang jelas habis datang ke peternakan onta. Tadi ini Pak Konjen sudah menyampaikan data yang terakhir, datanya tentu saja berubah-berubah, ini masih 30 Juni beberapa hari yang lalu. Yang mau saya sampaikan ini aja deh. Saya kira sekarang semua orang tentu sudah tahu, sudah menguasai tentang kurva epidemiologi, jumlah kasusnya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, dan ini global ya yang atas nih. Beda-beda warna adalah beda-beda warna dari pembagian kantor regional WHO. Ya. Eropa yang warnanya hijau ini. Ya. Nah, yang bukan yang menarik. Jadi artinya ada dua puncak. Puncak pertama sudah terlewati, kemudian naik lagi, dan naik ini terus terang utamanya gara-gara India, tapi kemudian turun lagi. Tapi kalau kita lihat curamnya turun, ini turun begitu ya, ini kok agak cut gitu ya. Kita belum tahu ini apa yang akan terjadi, apakah ini akan naik sedikit kemudian turun lagi, apakah ini akan naik terus begitu, kita masih belum lihat. Yang jelas ada dua puncak, dan sekarang kok ada kecurigaan untuk naik sedikit. Ini global ya, dunia. Ini Indonesia, tentu Bapak Ibu tadi sudah disebutkan, kita pernah ada puncaknya pada 30 Januari dengan 14.000 sehari, dan sekarang naik terus, kemarin 24.000 sehari kasus baru, dan tadi disebutkan hari ini sudah mulai quote-unquote. Kasus yang terendah ini 2.300, ini 15 Mei, kalau ini 2.300 15 Mei, maka sekarang sudah naik 10 kali lipat. Mana saya punya?
Mana saya punya cursor? Cursornya kok hilang. Oke, ini 2.300 naik sudah 10 kali lipat. Nah, ini tetangganya Indonesia juga sama, ada gelombang pertama, dan kemudian naik gelombang kedua yang lebih tinggi dari gelombang pertama, sama seperti Indonesia, dan dia lakukan saya lupa bahasa Malaysianya, movement, pokoknya perbatasan pergerakan secara masif gitu ya, dan sudah dilakukan itu, kasusnya turun, tapi mereka belum berhasil menurunkan karena bahkan naik lagi sehingga dia punya lockdown sampai sekarang masih jalan. Nah, sudah cukup lama saya kira. Nah, itu yang Indonesia, dan tadi Jerman tentu Bapak Ibu lebih tahu dari saya, ini adalah kejadian di Jerman, pernah naik, puncak turun begitu. Nah, ini yang di Inggris ya, saya kira semua juga mengikuti, entah gara-gara Piala Eropa atau apapun juga, tapi yang jadi concern adalah naik sedikit ini yang di Inggris, dan juga naik sedikit ini yang di Rusia. Ini yang India, yang kita tahu, waktu saya masih kerja di New Delhi waktu itu, kasusnya barunya 97.000 sehari, dan itu sudah tinggi banget, dan bandara sudah ditutup. Jadi kalau saya dengar Dr. Upi mau sudah pulang ke Indonesia Lebaran, balik lagi ke Jerman, itu dengan mudahnya, pada waktu itu saya tidak bisa pulang, karena tidak ada pesawat, karena bandara ditutup sama sekali ya. Jadi ya tentu saja saya berteman dengan teman-teman di KBRI untuk mencari jalan bagaimana bisa pulang ya. Dan ini kalau saya boleh ngobrol sedikit, jadi karena saya pegawai WHO, maka WHO mengatakan nggak perlu khawatir, pokoknya kamu akan pulang, kita akan urus kamu pulang gitu ya. Tapi pesawat tutup. Oke, kita kasih kamu pesawat dari, dan ini dibayar tentu saja oleh WHO. Ini menarik untuk diceritakan. Saya kasih kamu pesawat dari New Delhi ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi ke Jakarta. Saya bilang, kenapa muter? Ya karena dari New Delhi ke Jakarta nggak bisa, adanya New Delhi ke Abu Dhabi. Saya pikir ya oke lah, daripada nggak pulang ke Abu Dhabi bolehlah. Ternyata nggak bisa, karena New Delhi Abu Dhabi hanya boleh buat warga negara India dan warga negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jadi you nggak bisa terbang pesawat langsung ke Jakarta. Padahal saya September pensiun ya. Jadi you nggak bisa pulang lewat Abu Dhabi. Kita cari jalan lain, tenang aja. Akhirnya dengan hampir saya menghubungi teman-teman di KJRI Frankfurt, karena dengan bangga kantor WHO menyatakan kepada saya, oh beres, so I get already a ticket for you, New Delhi, Frankfurt, Bangkok, Jakarta. Saya bilang gila Pak, berapa 36 jam? Saya bilang yang benar aja 36 jam dengan situasi COVID sedang tinggi, kita nggak ada tiket, nggak ada pesawat. Nah, jadi ini adalah satu-satunya kemungkinan kamu bisa pulang ke Indonesia, New Delhi, Frankfurt, Bangkok, Jakarta. Untung akhirnya KBRI bisa charter flight gitu dari waktu ke waktu, kan waktu itu kebetulan ada jamaah tablik cukup banyak, jadi saya ikut dalam charter flight itu, dan Garuda ya baguslah, bisa bisnis lah segala macam gitu. Kalau enggak saya bisa ke Frankfurt dulu dan mesti keluar ke bandara. Anyway, itu sedikit cerita tentang India, dan India itu turun 10 kali lipat dari 97.000 pada September, pada Februari jadi 9.000. Tapi kemudian naik 40 kali lipat, ya. Jadi dari 10.000 sehari menjadi 400.000 sehari. Nah, hebatnya bulan Mei ini turun lagi dalam waktu sebulan saja, dari 400.000 sehari turun menjadi 50.000 sehari. Jadi turun 8 kali lipat, gitu ya. Dan saya kira Bapak Ibu yang sudah pernah ke India tahu bagaimana India itu sebenarnya, ya kalau mau dibilang paling nggak 11-12 lah sama Indonesia begitu. Jadi saya selalu sampaikan di sini, oke, dia salah, India karena bisa naik 40 kali lipat, tapi dia berhasil loh turun 8 kali. Jadi mesti kita pakai sebagai bukan patokan lah, salah satu benchmark kalau mau memakai pengalaman India. Jangan lihat naiknya, tapi lihat turunnya. Bapak Ibu yang di Frankfurt barangkali tidak tahu, tapi waktu Pak Konjen ini datang ke New Delhi, maka beliau mengeluh karena dia punya uang $100, udah beli macam-macam tidak habis-habis. Sementara dia bilang kalau ke Eropa 100 habis dalam sehari 2 hari, ini udah berapa hari udah beli segala macam nggak habis-habis itu di New Delhi. Anyway, nah kan semua gelombang ada 2 kali tadi ya. Kalau kita lihat influenza yang dulu 1918 itu gelombangnya ada 3. Puncaknya ada 3, 1, kedua yang lebih tinggi, sekarang juga yang kedua selalu lebih tinggi, turun, tapi dulu ada yang ketiga. Tapi ini dulu ya, saya nggak mengatakan bahwa ini akan terjadi sekarang, tapi kalau mengacu ke yang dulu, inilah yang terjadi. Ya mudah-mudahan ini jangan terjadi, karena kalau ini terjadi akan luar biasa dampaknya bagi dunia. Dan
kalau mau agak katakanlah global health diplomacy sedikit, maka ternyata memang dunia tuh harus dengan pedih kita akui bahwa dunia tidak siap menghadapi COVID-19. Ini statement ini keluar tahun ini, dan waktu tadi saya sebut-sebut saya pernah jadi semacam review committee. Pada saya jadi review committee tahun 2011, sebenarnya saya dan tim sudah mengatakan bahwa dunia tidak siap menghadapi health emergency ini untuk pandemi influenza H1N1. Jadi 2011 tidak siap, tapi 2021 tidak siap lagi sama ternyata. Ini statement yang keluar 2021. The global pandemic is not fit. The WHO has been underpowered to do the job. Ini serem banget itunya statementnya. Dan ini kelasnya berbeda dengan saya waktu saya jadi ketua anggota emergency. Ini yang anggotanya orang kesehatan semua praktis. Sekarang anggotanya ketuanya itu Perdana Menteri New Zealand bekas dan bekas Perdana Presiden Liberia yang pemenang hadiah Nobel. Jadi mereka ini yang menilai, dan inilah salah satu statementnya, WHO has been underpowered to do the job dan harus dilakukan global reset untuk kesehatan dunia. Oke, itu sedikit tentang global health diplomasi. Balik lagi ke COVID, saya kira semua sudah tahu bahwa dia batuk, ada aerosol, keluar, menular ke orang lain, dan kemudian masuk dan ke dalam paru-parunya, seperti ini. Kalau bicara diagnosisnya, yang sekarang diakui WHO ada dua. Satu pemeriksaan dengan PCR, dan satu lagi pemeriksaan dengan rapid antigen test dengan sensitivitas dan spesifitas tertentu. Ini buat di Jerman saya yakin tidak jadi masalah, tapi kalau buat Indonesia dia jadi masalah karena di sini ada berbagai tes yang kemudian dipasarkan, dibilang ampuh, dan dipakai, bahkan tadinya pernah dipakai menjadi syarat pesawat terbang dan sebagainya, padahal yang reliable sejauh ini dengan bukti ilmiah yang cukup kuat adalah PCR dan rapid test antigen. Ini yang tentang diagnosisnya, dan tentang pengobatannya harus diakui, ini kan penyebabnya virus ya. Sampai sekarang belum ada antivirus yang direkomend oleh Badan Dunia, bukan Badan Dunia, oleh semua organisasi yang benar-benar bisa membunuh virus COVID-19. Jadi memang obat-obat yang diberikan bukan antivirus yang betul-betul dapat membunuh virus COVID-19. Ada berbagai antivirus dicoba, hasilnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, tapi kesimpulannya belum ada antivirus yang bisa dipakai untuk membunuh virus COVID-19. Tadi Pak Acep bicara soal mutasi, jadi mutasi itu sebenarnya bukan barang baru. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa virus itu akan selalu bermutasi dari waktu ke waktu, begitu ya. Dan virus ini kan tadi dilaporkan Januari 2020, katakanlah begitu, maka pada bulan Februari sudah ditemukan mutasi. Februari atau Maret sudah ada mutasi ini di Eropa. Walaupun kalau di Asia baru saya kira bulan Mei dan Juni. Gitu ya. Cuman mutasi ini waktu itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Cerita mutasi itu ramai pada bulan Desember 2020 karena ada mutasi di Inggris, kemudian mutasi di Afrika Selatan, dan mutasi di Brazil. Gitu ya. Nah, cuman kan kalau disebut namanya ini mutasi Inggris, dan kemudian mutasi di India yang sekarang ramai dibicarakan begitu. Ini namanya dulu mutasi double and triple, walaupun sebenarnya yang mutasi bukan cuma 2 atau 3, tapi ada banyak yang bermutasi gitu. Tapi ini penamaan aja. Tapi karena menamakan negara-negara, maka itu jadi semacam cap buat negara itu tidak baik. Akhirnya WHO pada 31 Mei memutuskan namanya kita ganti aja, pakai nama-nama Latin, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya. Jadi tadi sudah disebut-sebut bahwa jadi sekarang kalau WHO yang varian of concern-nya 4 ini, alpha, beta, gamma, delta. Saya terus terang belum sempat membuka Jerman karena tiap negara bisa saja beda VOC-nya. Ya. VOC-nya bagaimana saya tidak tahu. Saya yakin alpha hampir pasti ada, tapi beberapa negara bukan 16-17 itu 2 yang dijadikan varian of concern. Tapi kalau bahasa resmi WHO yang ini, alpha, beta, gamma, delta. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti berita di Indonesia, katanya sudah ada 3, alpha, beta, dan delta. Kenapa katanya? Karena ada atau tidak ada tergantung berapa banyak yang diperiksa. Yang diperiksa relatif masih sedikit, ya. Yang diperiksa baru sekian ribu begitu dibandingkan dengan Inggris yang sudah meriksa sekian ratus ribu. Jadi kalau periksa baru sedikit, tentu ketemunya juga cuma sedikit gitu. Ya. Itu saja sudah menghebohkan, bukan main. Tapi anyway, inilah varian-varian itu alpha, beta, gamma, dan delta yang namanya varian of concern, sementara yang bukti ilmiahnya masih lebih sedikit namanya varian of interest. Di bawahnya lagi, kalau buktinya lebih
kecil lagi namanya varian under investigation, VUI. Dan kalau CDC memasukkan lagi sesuatu yang di atasnya lagi, yang lebih serem lagi, disebut sebagai variant of high consequence, VOHC. Tapi kita yang gampang dua inilah paling nggak. Kalau kita tahu dua ini sudah sangat memadai tentang mengenal varian-varian baru yang bukan tidak mungkin masih akan ada di masa yang akan datang. Dan tentu karena varian sudah ada, bagaimana kita menangani varian baru ini, dan kita tahu bahwa dampaknya varian baru ini kalau mau disederhanakan minimal ada 5 kemungkinan dampaknya. Apakah si varian baru itu masih bisa didiagnosis dengan PCR atau rapid test antigen? Apakah infeksi ulang akan lebih sering terjadi? Apakah lebih mudah menular? Apakah membuat penyakit lebih berat atau enggak? Dan apa dampaknya terhadap vaksin ini yang paling ramai dibicarakan. Karena tadi saya dengar juga pembicaraan di antara Bapak Ibu sebelum acara dimulai, udah divaksin belum? Sekali, 2 kali, dengan segala ceritanya. Nah, ini maaf terlalu kecil ya. Ini alfa, beta, gamma, delta. Dampaknya terhadap 4 hal: penularan, berat ringannya penyakit, kemungkinan infeksi ulang, dan dampaknya terhadap diagnosis. Kalau mau cepat, maka semua alfa, beta, gamma, delta ini lebih mudah menular dari yang lain, daripada yang belum varian baru. Semua increase. Si delta lebih increase lagi dibandingkan yang lainnya. Jadi memang delta ini jadi 4-4-nya lebih menular daripada varian yang belum varian baru atau varian lama. Sementara di antara varian baru, delta paling banyak kemungkinan penularannya. Tentang disease severity, makin berat apa enggak, terus terang aja kalau mau jujur, ini masih not confirm, possible, not confirm, possible. Jadi masih so-so lah, plus minus katakanlah begitu. Tentang kemungkinan infeksi ulang, yang jelas delta jelas infeksi ulang lebih sering. Gitu juga beberapa yang lain. Yang berita menggembirakannya adalah mau alpha, mau beta, mau gamma maupun delta, as of now gitu masih bisa didiagnosis dengan PCR dan juga antigen rapid diagnosis test. Ya ini ada keterangan sedikit, tapi ini terlalu teknis gitulah. Jadi anyway, kesimpulannya pasti dia lebih menular, apalagi yang delta. Severity mungkin ya, mungkin tidak. Kemungkinan infeksi ulang nampaknya ya. Dampak terhadap diagnosis belum ada sejauh ini. Itu summary dari dampak VOC terhadap COVID. Nah, sekarang terhadap vaksin. Yang paling banyak kami bicarakan vaksin. Kita mulai dengan cerita ini saja, saya nggak tahu, ini sudah, tentu Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu bahwa semua vaksin itu butuh puluhan tahun untuk didapat. Jadi ini adalah tahun di mana virusnya ditemukan, ini adalah tahun di mana vaksinnya ditemukan, dan jaraknya 30, 40, 20 tahun. Maaf, ada cucu saya teriak-teriak di bawah, nggak apa-apa lah ya. Nah, sementara ini kan setahun sudah ketemu, bahkan nggak sampai setahun. Kalau 31 Desember virusnya dilaporkan, maka orang pertama disuntik vaksin di Inggris itu pertengahan Desember kalau saya tidak salah. Jadi belum sampai setahun. Tapi kan ini zaman dulu ya, walaupun ini masih baru juga. Tentu dengan teknologi, ada 2 alasannya kenapa bisa ketemu dalam setahun. Pertama, teknologi sekarang lebih maju dari dulu. Dan kedua, penyakit-penyakit yang ini tidak ada yang membuat dunia berhenti seperti sekarang ini ya. Makanya Bu Upi harus beruntung dia karena masih bisa terbang, balik sini lebaran, balik lagi ke sana gitu. Karena banyak orang yang tidak bisa terbang sama sekali saat ini begitu. Nah, ini tidak semua kan, apalagi semacam lockdown seperti sekarang, toko tutup, semua tutup ya. Nah, jadi karena situasi begitu gentingnya dunia, maka upaya dilakukan maksimal sehingga akhirnya vaksin bisa ketemu dalam waktu tidak sampai setahun. Ini cuman slide saja bagaimana majunya teknik untuk membuat vaksin. Kita tidak perlu terlalu detail, pokoknya ada 2 cara lewat gaya yang coklat ini, 2 cara lewat gaya yang hijau ini, 2 cara lewat gaya yang merah ini, dan 2 cara melalui gaya yang biru ini. Tadi disebut-sebut AstraZeneca, kalau saya tidak salah, AstraZeneca adalah yang hijau ini, sementara tadi disebut-sebut soal mau pakai yang RNA vaksin yang ini. Sementara yang Indonesia punya, not Indonesia punya, yang saya disuntik itu Sinovac yang inactivated. Ini gambaran umum saja vaksin-vaksin yang beredar di dunia, dan tentu saja kalau sudah lewat untuk bisa digunakan maka harus sudah selesai uji klinik fase 3, bukan sudah selesai sebenarnya, sudah keluar hasil sementara dari uji klinik fase 3 untuk kemudian mendapatkan emergency use of authorization dari negara masing-masing atau emergency use of listing dari WHO. Walaupun sesudah dapat izin, maka tentu kita tetap harus antisipasi ada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi yang sudah dihadapi di berbagai negara saat ini.
Kalau tentang vaksin yang ada, ini maaf nih data awal Juni, ini datanya tentu sekarang sudah berubah, tapi tidak akan berubah terlalu banyak gitu. Jadi ada 102 vaksin yang sudah diuji pada manusia, dan ada 185 vaksin kandidat, dua-duanya kandidat ya, yang sudah baru diuji pada binatang percobaan di laboratorium. Jadi yang manusia 102, yang di laboratorium 185. Dari 102 itu maka sebagian pakai cara protein subunit, yang ini tadi, pakai cara yang ini protein subunit, ada viral vector, virus dan sebagainya. Ini breakdown-nya di sini. Ada yang protein subunit, ada yang viral vector, DNA, inactivated, RNA dan sebagainya. Jadi, tapi kita tahu bahwa semua ini oke-oke aja bagaimana untuk pemakaiannya. Oke, jadi itu situasi yang berkembang saat ini kurang lebih seperti itu, dan dari 102 itu ini yang banyak dikenal di dunia sampai saat ini ya. Yang Oxford tadi sudah disebut, yang China punya CanSino, Gamaleya dari Rusia, Johnson & Johnson, Sinovac juga dari China, Moderna yang Amerika, Barat ini dari India gitu ya, dan yang Pfizer vaksin. Nah, semuanya bukan semuanya, yang sebagian besar yang kita kenal saat ini adalah disuntik 2 kali. Saya tidak tahu apakah Jerman sudah dapat yang suntik 1 kali. Ya, saya tahu Amerika sudah mulai. Jadi ada beberapa vaksin. Kalau dari 102 itu 13% atau 13 kandidat dari 102 itu nyuntiknya cuma sekali. Dan nyuntik sekali ini tentu sangat memudahkan, meningkatkan compliance. Orang nggak usah harus 2 kali, sekali sudah beres. Kalau buat Jerman barangkali nggak ada masalah, tapi kalau buat di Maluku misalnya, orang harus suntik sekali, naik perahu 5 jam ke Ambon begitu, nanti harus balik lagi ke pulaunya, balik lagi 2 bulan kemudian, belum tentu bisa balik, belum tentu perahunya ada bensin, belum tentu ada hujan lebat, angin ombak tinggi, akhirnya nggak jadi. Jadi kalau bisa sekali tentu akan bagus, dan ini sudah ada 1 vaksin yang sekali dan sudah mendapat approval WHO. Dan kalau mau, karena ini ceritanya kapan pandemi akan berakhir, sebenarnya sudah ada nih beberapa yang suntikan, yang oral, ada yang semprot segala macam, sehingga ini Chief Scientist WHO itu mengatakan kayaknya vaksin yang baru, kayaknya nih, karena memang belum pasti, termasuk yang tidak butuh jarum dan bisa disimpan di ruangan biasa, may be ready for use later this year or next year. Jadi bukan tidak mungkin nanti ada vaksin yang diminum gitu kayak vaksin polio atau disemprot atau apapun caranya, tapi ini masih kita tunggu. Kalau 1 kali sekali sudah ada sekarang ini. Nah, ini adalah dampaknya vaksin terhadap dampak varian baru terhadap vaksin 117, 1351, P1 dan ini kalau gitu yang karena masih namanya 11, ini sebelum alfa, beta, gamma, delta, ini aja deh. Jadi ini alfa, ini beta, ini gamma, ini delta. Vaksinnya masih mempan apa enggak? Pertanyaannya kan itu sebenarnya kan. Ini nanti kita bisa bahas kalau mau sambil ngobrol, tapi pada dasarnya mau mengatakan bahwa ini misalnya delta saja ya, delta saja. Jadi terjadi atau tidak terjadi penyakit, kayaknya Pfizer masih bisa begitu. Tapi single dose pasti nggak bisa. Kalau mau make the long story short, sudah jelas dampak varian baru terhadap efikasi vaksin, ya pasti ada. Ini macam-macam dampaknya di sini tertulis. Tapi kalau toh ada dampak, sekarang ini semua vaksin masih di atas ambang yang bisa digunakan. Kita tahu ambang yang bisa digunakan kan 50% efikasi. Jadi walaupun ada dampak buruk terhadap efikasi vaksin, semuanya masih bisa digunakan. Salah satu penelitian yang besar terhadap vaksin varian Delta dilakukan di Inggris, di mana Pfizer yang tadinya 90 sekian persen, efikasinya turun menjadi 80 sekian persen. Jadi masih di atas 50%. Sementara AstraZeneca yang juga digunakan di Inggris, yang tadinya di sana efikasinya 70-an persen, turun menjadi 60%. Masih di atas 50%. Jadi memang efikasi akan turun, tetapi masih di atas normal, masih di atas batas perlindungan sekarang. Kalau nanti si varian berkembang, kekurangan kita tidak bisa kendalikan, maka it will be possible to change the composition. Gitu ya. Ini kesimpulan yang tadi. WHO say that melihat sebagian penurunan efikasi terhadap Delta, but they're still effective at preventing at least severe diseases and death. Tapi kalau nanti berkembang terus-terusan, maka bisa saja efikasinya jadi tidak
tidak bagus lagi. Tapi kalau itu terjadi, it will be possible to change the composition. Ini si Anthony Fauci, saya kira semua mengikuti. Kalau lihat di CNN dia bolak-balik muncul gitu ya. Jadi sekarang level of protection provided was still well, tapi memang kita harus waspada terhadap coronavirus mutasi ini. Dan kalau terus berubah, maka modifikasi could be done. Jadi kemungkinan modifikasi ini saya sudah tulis juga, ini memang dapat dilakukan kalau nanti, sekali lagi kalau nanti. Kalau sekarang sih belum, kalau nanti diperlukan. Dan ini bukan hanya teori, tapi sudah dilakukan. Beberapa sudah, Moderna sudah mencoba clinical trial untuk kandidat vaksin yang terhadap varian yang spesifik. Cuma kan susahnya, varian spesifiknya bisa berubah terus dari waktu ke waktu. Anyway, semua mengatakan, wah kita bisa ubah lah, nggak jadi masalah. Paling-paling ubahnya ini 6-8 bulan varian baru, vaksin baru bisa dibuat. Di sini dia sebut juga nih. Sebulan, 2 bulan bisa dibuat. Dan bukan hanya perusahaan vaksin yang bilang bisa buat, tapi Badan POM juga mengatakan begitu. FDA sudah mengatakan kalau nanti kamu mau modifikasi vaksin, kita akan keluarkan izin dengan cepat. Dan ini ada Inggris dan 4 nation, sorry saya nggak lihat apakah Jerman masuk ke sini, Badan POM-nya yang mengatakan bahwa kalau kamu mau modifikasi vaksin, kita akan fast track izinnya, jadi akan cepat. Jadi itu cerita di masa depan. Saya akan tutup sedikit dengan ketertidaksediaan vaksin gitu. Ini bukan masalah di Jerman, tapi masalah di negara berkembang tentu saja. Karena it should be COVID vaccine for all. Kalau enggak, masalah enggak selesai. Ya. Jadi kalau dunia mau bebas pandemi, maka sejumlah besar orang di dunia ini harus dapat vaksin. Kalau hanya beberapa negara saja yang dapat vaksin pada jumlah penduduk yang banyak, maka sementara negara lain tidak, kan tidak mungkin juga negara itu menutup dirinya tidak boleh orang lain masuk, atau negara itu tidak mungkin juga tidak keluar ke negara lain. Karena itu memang harus ada upaya untuk mendapatkan vaksin untuk semuanya. Dan empat badan dunia, WHO, Gavi, UNICEF, dan CEPI itu membuat yang kemudian namanya COVAX. Dan COVAX ini Ibu Menteri Luar Negeri kita menjadi co-chair dari COVAX, dan kebetulan saya menjadi member of IAVG dari COVAX, yaitu Independent Allocation Vaccine Group. Jadi kalau WHO dan Gavi sudah membuat komposisi vaksin, bukan membuat komposisi vaksin, membuat komposisi pembagian vaksin, berapa buat Indonesia, berapa buat Ghana, berapa buat India enggak lah, karena punya sendiri, berapa buat mana-mana begitu mereka buat. Kalau kemudian langsung dipakai, dibagikan, maka akuntabilitas kurang terjaga. Makanya mereka membuat grup ini. Kami ber-12 bukan pegawai WHO, bukan pegawai Gavi, bukan pegawai UN agency, sehingga kami 12 ini dipilih berdasarkan diri sendiri begitu, dan kami yang kemudian memvalidasi apakah data yang dibuat oleh WHO ini sesuai untuk dibagikan ke negara-negara itu. Jadi kelihatannya kerjaannya keren begitu, tapi kemarin kita baru ketemu dengan Pak Dirjen WHO minggu lalu, masalahnya sederhana aja. Ini kerjanya jelas, kita memvalidasi, masalahnya vaksinnya yang mau dibagi nggak ada. Vaksin yang dibagi sangat sedikit. Saya kira Bapak Ibu sudah mengikuti juga. Hanya sebagian besar vaksin digunakan di sebagian kecil negara, sementara sebagian besar negara lain tidak dapat vaksin sama sekali. Dan bahkan janji memberikan ke COVAX juga tidak terwujud, sehingga akhirnya yang kita bagikan sedikit sekali. Selama beberapa bulan bekerja ini, bukan bekerja lah, kan kami hanya bekerja sebagai virtual saja. Kami baru membagikan 1 kali vaksin AstraZeneca, antara lain ke Indonesia, dan ini tadinya mau membagikan batch yang berikut AstraZeneca, tapi kemudian AstraZeneca-nya berhenti, nggak ada lagi yang mau dibagikan, dan sekarang sedang membahas untuk membagikan Pfizer, tapi jumlahnya juga kecil sekali, gitu ya. Tapi anyway, inilah salah satu upaya untuk mendapatkan vaksin untuk terutama negara-negara yang lain. Nah, 2 isu lain yang tentang COVID, saya tutup. Yang pertama, semua sudah dengar tentang long COVID, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, saya coba sebut sebagai COVID berkepanjangan, dan ini ternyata memang terjadi. Sesudah beberapa bulan PCR-nya negatif, tetap aja ada keluhan, gitu. Walaupun jumlahnya ada yang bilang 10%, ada yang bilang 15%, gitu, datanya masih dikumpulkan. Dan apakah infeksi berulang akan dapat terjadi, dan ini sudah terjadi. Saya kira banyak teman-teman kita yang sudah pernah positif, kemudian negatif, kemudian positif lagi, gitu ya. Beberapa teman Pak
konjen di Kemenlu juga mengalami hal seperti ini, saya kebetulan tahu begitu. Jadi ini memang mungkin saja terjadi. Oke, jadi kalau pertanyaannya ini penutupnya, kalau pertanyaannya kapan, kan pertanyaan jelas kapan berakhir. Ini katanya Pak Tedros di kepala WHO. Coronavirus pandemic is a long way from over. Walaupun ini disebut bulan April, sekarang sama aja statementnya. It is still a long way from over globally. Tadi Pak Konjen sudah cerita di Jerman sudah bagus banget, sudah hampir seperti normal. Tapi kalau kita bicara global seperti ini, dan kita tahu beberapa negara naik lagi tanpa bermaksud takut-takutin. Dan sebelum acara ini tadi saya sudah kirim ke Pak Acep, saya bicara di televisi bersama-sama dengan Konjen Sydney, di mana Konjen Sydney juga cerita di Sydney sudah tidak ada masker, segala macam sudah berjalan sangat normal. Tiba-tiba ada varian Delta dan Kappa yang katanya bisa menular hanya berpapasan, sehingga sudah itu mereka terpaksa memakai masker kembali dan kasusnya naik kembali. Ini cerita dunia. Inggris juga mulai naik lagi seperti tadi. Kalau Indonesia tadi sudah dibahas, situasinya sedang buruk-buruknya saat ini, gitu, sehingga akhirnya ada PPKM darurat mulai hari ini, dan saya kira ada banyak hal yang kita usulkan untuk bisa dilakukan di Indonesia untuk mengendalikannya, tapi kan tidak berhubungan langsung dengan Bapak Ibu yang sedang di Jerman. Nah, jadi pada waktu foto yang awal itu ada buku saya, warnanya merah, tidak ditulis jilid 2, karena pada itu adalah kumpulan tulisan saya di berbagai media. Kenapa saya ngomong ini bukan memperlihatkan buku saya, tapi waktu buku itu ditulis, saya tidak tahu bahwa akan ada jilid kedua, karena kita tidak tahu berapa lama pandemi ini akan terjadi. Tapi akhirnya ternyata ada jilid kedua, dan sekarang sedang proses untuk jilid ketiga. Kalau jilid ini masih terus berkepanjangan, artinya pandemi masih terus berkepanjangan bersama kita. Itu yang ingin saya sampaikan, sesuatu berita yang tidak begitu menyenangkan, walaupun buku ini akan keluar jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Nah, dan tentu saja isunya bukan hanya isu COVID. Kita punya sekian banyak penyakit, ini slide ini zamannya Pak Acep sudah ada. Kita punya sekian banyak penyakit yang mungkin menular dari satu negara ke negara lain. Nah, itulah butuh namanya International Health Regulation, dan ini memang tantangan dunia. Kalau tadi kita balik lagi ke hasil tim evaluasi tadi, maka perlu ada global reset. Tapi itu kan cerita gede ya, cerita global health, cerita dunia. Kalau cerita kita, buat saya, buat Dokter Upi, ngomong kepada pasien ini aja. Jadi penyakit, mau COVID, mau sakit, penyakit menular apapun juga, pada dasarnya ketidakseimbangan antara agent, host, dan environment. Agent ini penyebabnya, host itu daya tahan kita, dan environment itu lingkungan. Agent ini antara lain si virus itu bermutasi, makin ganas, makin nggak ganas, makin mudah menular, makin nggak mudah menular, gitu ya. Ini kita punya bisa intervensi, tapi ini tidak lebih sulit intervensi, karena sebenarnya kalau penularan di masyarakat turun, maka kemungkinan dia bermutasi lebih kecil. Jadi bisa diintervensi. Tapi yang sangat bisa diintervensi adalah ini. Jadi di luar heboh tentang COVID atau apapun juga, tadi saya senang waktu menunggu tadi ada ibu yang sedang memasak di dapurnya, begitu salah satu bentuk konkret bagaimana kita tetap harus menjaga kesehatan, mau terhadap COVID, mau terhadap tidak, dan itu prinsip dasar saja, perilaku hidup bersih dan sehat, makan bergizi, olahraga yang cukup, istirahat, kelola stres, dan sebagainya. Jadi ini yang bisa kita kendalikan secara penuh. Yang dua ini tidak terlalu mudah mengendalikannya. Pak Konjen, Bu Moderator, itu yang ingin saya sampaikan. Saya dapat foto ini dari Google tadi malam. Mudah-mudahan ini betul foto Konjen Frankfurt, karena saya belum pernah ke sana, tapi ya ini yang saya lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Chandra. Betul ya, memang ya, kalau Prof. Chandra yang menyampaikan itu luar biasa terkesimanya. Bahkan saya sampai membuat catatan-catatan secara khusus untuk saya nanti bisa menerangkan di depan pasien maupun di depan teman-teman saya. Saya jadi ingat Prof. saya ini adalah salah satu aktivis di Gerakan Kesehatan dan Anak Nasional, dan beberapa kali saya waktu Prof. Chandra masih menjadi dirjen, mendapatkan kalau ngisi seminar, ngisi rapat nasional, ikut, dan saya kadang saya suka tanya ke moderatornya, kenapa nggak kami stop? Karena kalau Prof. Chandra yang nyampein itu semuanya dari slide pertama sampai slide terakhir penuh dengan ilmu. Dan ternyata sekarang saya membuktikannya. Baik, terima kasih sekali kepada Prof. Chandra.
Saya ini mengundang kepada seluruh audiens untuk bisa mengajukan pertanyaan, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat berharga karena kita tahu bahwa meskipun di beberapa negara, termasuk di Jerman yang disebutkan oleh Pak Konjen sudah turun banyak, tetapi saya juga tahu persis bahwa pemerintah Jerman sangat memantau seluruh insidensi day to day, sehingga istilahnya kalau memang kasusnya naik, rem darurat tanpa ampun pasti akan diberlakukan. Dan sekarang ini kelihatannya semua negara, termasuk Indonesia, masih dalam situasi yang harus melakukan banyak perbaikan supaya kurva yang melandai dan yang curam tadi bisa dikendalikan. Ya, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra bahwa di virus influenza yang lalu itu 3 kali harus puncak, dan sekarang kita baru mencapai puncak yang kedua, dan semoga itu tidak akan terjadi. Nah, saya rasa ini semua juga harus menjadi concern kita dan semoga akan menjadi pembelajaran bersama. Sebelum kita akan melanjutkan kepada mungkin penjelasan Prof. Yoga Chandra, kita meminta ada penanya yang mungkin ingin menyampaikan. Ada 3 penanya yang saya buka untuk sesi pertama. Saya persilahkan, bisa langsung raise hand atau bisa sampaikan di grup chat. Saya Suster Bernadine. Ya, silahkan Suster Bernadine. Oke, saya dari Palangkaraya, senang sekali boleh bergabung di dalam Zoom ini. Nah, pertanyaanku sedikit saja. Kami para guru di Palangkaraya sudah semua menerima vaksin. Nah, di pikiran kami kan vaksin itu akan membuat kekebalan di dalam tubuh kita. Tapi dengan berjalannya Februari kemarin kami semua sudah vaksin yang kedua. Berjalan ke depan ini guru-guruku banyak yang kena COVID. Nah, lalu langkah apa yang akan kami buat untuk tatap muka besok ke depan di bulan Juli itu, supaya anak-anak yang masuk ke sekolah tidak tertular dengan guru-guru yang ada. Sementara ini guru-guru saya stop dulu sih, tidak datang ke sekolah. Jadi langkah-langkah apa yang perlu kita ambil? Terima kasih. Baik, Prof. Chandra mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu ya? Kumpulkan 3 boleh Bu? Kumpulkan 3 lebih bagus guys. Ya, baik Prof. Mungkin penanya berikutnya selain dari Suster Bernadine. Izin Bu, saya Puspa, izin bertanya. Iya, terima kasih Pak Konjen, Prof. Chandra. Saya stafnya Prof. Chandra dulu dan belum sempat ketemu sama Pak Acep ketika saya pindah ke BKSLN. Saya dari Kementerian Kesehatan. Ada pertanyaan sedikit teknis nih, Prof. Kita kan di Indonesia sedang menggalakkan untuk vaksinasi untuk anak ya, Prof. 12 sampai 18. Itu 12 sampai 17 sudah bisa divaksin. Kemudian memperhatikan keterbatasan suplai vaksin juga ini yang kata Prof. Kita tahu di mana-mana juga lagi langkah-langkahnya. Kebetulan Indonesia, bukan kebetulan PCV itu ada Prof. Baru datang suplai dari UNICEF. Sebelum ada vaksin COVID, itu ada di beberapa referensi bahwa vaksin influenza ataupun VCV dapat digunakan untuk mencegah mencegah pneumonia ataupun influenza. Nah, untuk melindungi anak-anak gitu ya, Prof ya, melindungi anak-anak ataupun anak-anak yang di bawah 12 tahun sebelum tidak bisa menerima vaksin COVID, itu apakah dapat menggunakan PCV dulu gitu ya, hingga nanti mungkin ilmu yang berkembang dapat membolehkan anak-anak di bawah 12 tahun untuk divaksin COVID. Demikian Prof, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi Pusparini. Penanya yang ketiga, saya sudah melihat Pak Husni Suwandi raise hand. Saya persilahkan kepada Pak Husni untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih bisa bergabung di sini. Saya ingin menanyakan
berita-berita yang mungkin juga hoax yang katanya dari Wuhan, orang bilang, ada yang bilang dari Amerika, ada bilang dari binatang dari manapun. Kenyataannya di Jerman udah ada bulan September sebelumnya, di Italia malah duluan. Itu dari mana? Ada yang bilang dibuat dari laboratorium. Kalau memang betul-betul itu bisa dibuat, mestinya ada hukumannya. Bagaimana menurut WHO gitu loh. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan, Prof. Chandra? Ya, baik, makasih. Yang paling banyak cerita sekarang memang tentang vaksin. Kalau boleh saya juga mau komentari pendapat tadi yang berkembang, mau sudah vaksin yang pertama AstraZeneca, lebih bagus diberikan vaksin yang kedua mRNA dan sebagainya. Tapi suster dulu yang pertama. Nah, kenapa sih orang sudah 2 kali divaksin? Dan saya kira suster itu dapat vaksin yang sama dengan saya kira-kira. Ya, suster, Sinovac harusnya ya? Iya. Ya, oke, sama dengan saya waktu itu. Kenapa kok bisa sakit lagi? Walaupun yang AstraZeneca juga sama aja sebenarnya. Kalau kita lihat persetujuan dari WHO, ini daripada saya keluar pakai angka perpustakaan yang kemudian didebat lagi, saya pakai angka WHO saja. Kalau kita lihat persetujuan dari WHO terhadap vaksin Sinovac, karena vaksin Sinovac itu juga mendapatkan persetujuan WHO juga, maka efikasi yang dituliskan di baris pertama dari persetujuan WHO itu efikasi berdasarkan penelitian di Brasil yang angkanya 51%. Kalau 51% artinya kan tidak 100% gitu ya. Jadi kalau tidak 100%, maka tentu saja kemungkinan orang sakit sesudah divaksin masih ada. Itu poin pertama. Di sisi lain, di dalam dokumen WHO juga bukan kata penelitian. Kalau kata penelitian, susahnya penelitian ini kan macam-macam penelitian, macam-macam hal ya. Nah, di sisi lain di dalam penelitian, dokumen WHO itu Ibu Bapak bisa lihat kalau mau, silakan di www.who.int itu disebutkan juga, tapi untuk kemungkinan sakit bergejala itu 51%. Tapi untuk kemungkinan mencegah penyakit berat dan kematian itu almost 100%. Ya. Jadi makanya karena itu masih sangat dianjurkan diberikan vaksin, mau Pfizer, mau AstraZeneca, mau Sinovac, mau AstraZeneca, apalagi mau Pfizer dan seterusnya, karena memang efikasi untuk mencegah penyakit berat dan kematian itu tinggi sekali. Kita tahu kalau Pfizer itu dan Moderna karena mereka teknologi baru dengan mRNA yang belum pernah dipakai sebelumnya, itu efikasinya 95%. Walaupun sekarang ada sebagian orang yang mempersoalkan, ini adalah vaksin pertama di dunia yang menggunakan teknologi ini. Jadi, dan ini beneran aman nggak sih? Gitu ya, kalau orang mau takut. Gitu. Jadi persoalan nggak selesai, gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi kalau suster pertanyaannya kenapa bisa sakit, itu antara lain jawabannya. Belum lagi jawaban yang kedua yang tadi slide saya terakhir, ini ada ketidakseimbangan antara host, agent, environment. Jadi teman-teman yang kerja di rumah sakit itu mungkin dia capek karena kerja di luar lebih dari shiftnya, dan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhnya juga banyak sekali, sehingga kemungkinan sakit menjadi lebih besar tentu saja. Nah, cuma kan ujungnya kan bagaimana kalau benar bulan Juli mau Tatap muka. PTM ya namanya? PTM ya? Tatap muka. Gitu ya. Saya kira banyak sebenarnya dari teman-teman yang berpikiran sebelum cerita PPKM darurat ya, untuk jangan dulu lah PTM gitu ya, karena PTM ini kok masih sangat berisiko saat ini. Kebetulan memang sekarang ada PPKM darurat sehingga jelas di Jawa Bali ini PTM itu bukan gagal, dibatalkan untuk Januari sampai dalam 20 hari mendatang. Cuman kan di luar itu seperti di Palangkaraya mungkin aturan itu masih berjalan, itu yang memang repot. Kalau kita lihat rekomendasi dari beberapa, oke gini, saya kebetulan saya jarang sekali keluar rumah tentu saja, Bapak Ibu, karena saya juga udah 66, tapi kebetulan waktu itu saya pas keluar rumah dan di mobil saya dengar di radio pembicaraan pengumuman 3 menteri tentang PTM itu. Jadi saya dengar sekali secara detail, mungkin setengah jam begitu, saya dapat kesan bahwa Pak Menteri, Mas Menteri atau Pak Menteri Pendidikan dan juga saya kira Menteri Kesehatan itu bicara, Mendagri juga bicara, dirjennya, bahwa ini adalah bentuk apa ya? Artinya kemungkinan pendidikan pelajaran tatap muka itu diberikan. Tadinya tidak sama sekali, sekarang diberikan. Potensi itu ada, kemungkinan itu ada, tetapi
Banyak sekali tetapinya, tapi harus semua guru sudah divaksin, harus bisa dijamin anak-anaknya aman, harus bisa dijamin jarak di kelas terjamin, harus kelas sudah ada fasilitas segala macam, harus masker, harus segala macam, dan ujung-ujungnya harus disetujui oleh komite sekolah, anak dan orang tua. Dan jumlahnya hanya 2 kali seminggu atau bagaimana gitu. Jadi ini nampaknya ini baru semacam langkah pertama untuk belajar tatap muka, karena dikhawatirkan kalau lama sekali belajar virtual, kita kehilangan satu generasi kalau ekstrem. Jadi maksud saya, Suster, memang kalau mau dilakukan di tempatnya Suster di Palangkaraya, maka memang semua harus sudah terjamin. Dan ingat, masalah kita bukan hanya di sekolah. Anak itu dari rumah pergi ke sekolah naik apa? Ya. Nanti pulangnya naik apa lagi kan? Jadi ada banyak faktor di sini ya. Kalau kita baca manual dari CDC Atlanta, karena mereka semua pakai bis sekolah, itu agak lebih mudah dikendalikannya, karena di rumah dijemput pakai bis sekolah yang kuning itu sampai ke sekolahnya, sehingga situasi lebih terkendali dengan mudah. Jadi kalau kita seperti itu, jadi kalau Suster tanya bagaimana pendapat saya pribadi, kalau nggak 100% yakin sih jangan mulai dulu. Lebih baik kalau saya sih pendapatnya ya. begitu ya. Kalau nggak 100% jangan mulai. Tapi itu silakan dibicarakan antara orang tua dan sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebelum pertanyaannya Puspa tadi, atau pertanyaan Puspa dulu ya. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu yang terhormat, jadi yang disebut sebagai oleh Bu Puspa sebagai PCV itu adalah pneumonia conjugate vaccine. Jadi vaksin untuk pneumonia. Jadi vaksin itu tentu ada vaksin buat COVID, ada vaksin buat influenza yang tadi disampaikan oleh Bu Puspa, ada vaksin buat pneumonia. Tapi vaksin buat pneumonia itu bukan pneumonia karena COVID. Vaksin buat pneumonia itu untuk mencegah pneumonia gara-gara bakteri ya, utamanya bakteri Streptococcus pneumonia atau pneumococcus. Dan tadinya itu dianjurkan untuk orang-orang dengan faktor risiko, katakanlah orang tua, diabetes, segala macam begitu, karena kemungkinan mereka kena influenza dan kena pneumonia itu cukup besar, maka itu diberikan pada orang-orang seperti itu. Nah, tentang cerita apa hubungannya dengan COVID, pernah seperti tadi Bu Puspa bilang, pernah ada yang mengatakan bahwa itu bermanfaat, tapi sudah jelas itu adalah vaksin untuk mencegah pneumonia, bukan karena COVID. Jadi kita tidak lain lagi ceritanya begitu ya. Kalau mau dikasih, silakan aja dikasih, tapi itu tidak akan mencegah COVID. Itu jelas. Sebelum ke Pak Henry tentang situasi yang lebih politis begitu sedikit gitu, saya ingin berkomentar tentang diskusi tadi. Oh, saya udah dapat AstraZeneca, katanya yang kedua lebih bagus pakai mRNA. Sebenarnya sekarang ada dua yang berkembang, Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu juga mengikuti. Pertama, apakah itu namanya mix and match. Jadi kalau pertama pakai ini, kedua pakai ini, katanya hasilnya lebih bagus ya, mix and match. Itu ada 3 sebenarnya bergabung, bukan ada 2, ada 3 memang. Satu, apakah mix and match itu lebih bagus? Yang kedua, untuk negara seperti Indonesia misalnya, apakah dosis ketiga itu perlu? Booster itu perlu, gitu ya? Karena ini Sinovac 2 kali, seperti tadi Suster katakan, masih ada yang sakit, kasih aja Suster yang ketiga. Dan katanya beberapa hari ini Turki sudah memberikan dosis ketiga itu. Yang ketiga, ada juga pemikiran, dan ini pernah dikeluarkan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu yang lalu, pada mereka sedang tinggi-tingginya. Kalau kita punya 1 juta vaksin untuk satu negara, daripada kita kasih buat 500.000 orang, suntik 2 kali, kasih aja buat 1 juta dulu semuanya. So there will be some level of protection anyway, gitu ya. Kita kasih 1 juta orang, nanti 2 bulan lagi kita lihatlah bagaimana. Kalau ada vaksin yang sama kita kasih, kalau ada vaksin yang lain kita nggak kasih, daripada kita cuma melindungi 500.000 orang, sementara 500.000 orang lain tidak terlindungi. Jadi inilah 3 isu tentang vaksin yang sekarang sedang beredar, gitu. Bukan beredar, yang banyak dibicarakan. Kalau saya cerita yang terakhir aja dulu. Yang terakhir itu bahkan nyaris jadi keputusan oleh pemerintah Inggris pada waktu itu, dan itu ditentang oleh banyak negara, tapi beberapa negara saya dengar juga mengikuti. Waktu itu kan vaksinnya sedang jarang-jarangnya buat mereka. Mereka itu maksudnya buat Bapak Ibu yang di Eropa ya. Jadi dia bilang ini daripada kita cuma melindungi separuh, kita kasih aja semua. Nanti 2 bulan lagi cerita 2 bulan lagi lah, gitu ya. Dan di Amerika pun ada 2 pendapat. Si Anthony Fauci yang tadi mengatakan itu nggak benar, karena buktinya mengatakan vaksin itu harus 2 kali. Tapi kemudian ada penasehat epidemiologinya Joe Biden pada waktu transisi mengatakan kita sedang ada dalam badai derajat 5. Dalam badai derajat 5 ini semua mesti kita upayakan. Jadi mendingan kita kasih aja 1. Kan Amerika pernah paling tinggi di dunia itu. Kita kasih aja vaksin Pfizer ini sekali buat semua orang, nanti yang kedua urusan nanti. Jadi pendapat itu pernah ada, tapi tidak pernah ada jawaban yang konkret. Nah, sekarang yang tentang mix and match dan juga tentang dosis ketiga. Saya
saya tadi sampaikan, saya beberapa hari yang lalu baru rapat di COVAX ini, dan itu keluar lagi, dan yang disebut juga Indonesia terus terang saja. Ini Indonesia kasihan nih, jumlahnya banyak nih peningkatannya. Jadi kita kasih aja vaksin yang banyak, suruh aja mereka nyuntik sekali aja buat semuanya, begitu. Buat apa? 2 kali dulu gitu ya. Tapi kembali kita tidak punya bukti ilmiah bahwa sekali itu tidak bukti. Yang kedua itu diberikan vaksin lain bagus apa enggak, itu belum ada bukti ilmiah yang valid. Kalau WHO ada badan yang namanya SAGE, Senior Advisor Group Expert whatever gitu, ada namanya SAG. SAG itu baru berapat 2 hari yang lalu, saya baru terima kesimpulannya untuk mengumpulkan bukti ilmiah apakah betul mix and match itu lebih bermanfaat atau tidak lebih bermanfaat. Itu yang nomor 1, sehubungan dengan tadi diskusi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah betul booster itu diperlukan? Kalau diperlukan, kapan diberikan sesudah vaksinasi yang kedua? Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, mix and match memang banyak penelitian sudah dilakukan, tapi kalau bicara kebijakan umum dunia, sebenarnya belum ada kebijakan umum dunia yang mengatakan bahwa itu memang lebih bagus terhadap varian. Walaupun saya tahu bahwa banyak pendapat di media dan juga penelitian yang menyebutkan itu, tapi banyak juga pendapat yang mengatakan itu tidak punya manfaatnya, bahkan ada yang mengatakan berbahaya, katakanlah begitu. Nah, begitu juga untuk dosis ketiga karena belum ada contohnya juga begitu. Saya mau ambil pengalaman pribadi saja ya, Jadi anak saya itu sudah dapat suntikan. Anak saya itu sekolah S2 di New York. Anak saya waktu itu minta tolong Pak Acep untuk itu misalnya, tolong kenalin lah begitu. Tapi dia itu dapat Sinovac 2 kali di Indonesia, gitu. Harusnya dia nggak dapat, tapi saya minta tolong. Ya namanya juga kita Indonesia kan modelnya minta tolong. Dia dapat Sinovac 2 kali. Berangkatlah dia ke New York. Sampai ke New York dari universitasnya ada tulisan, semua orang sebelum semester genap atau semester ganjil yang akan datang ini harus disuntik sesuai vaksin yang approved by FDA. Dan approved by FDA itu waktu itu baru 2, Pfizer dan Moderna. Tentu saja anak saya nanya ke saya, ini Papa gimana? Aku dari suntik Sinovac 2 kali, terus ini suntik lagi. Tadinya saya common sense saja, ini kamu suntik Sinovac kan yang inactivated, kayaknya kalau disuntik kayaknya gitu, kalau disuntik mRNA bagus dia. Ya mungkin cobalah kamu, kayaknya sih bagus juga, tapi ntar Papa cari tahu, karena kalau kita cari tahu di jurnal tidak ada jawabannya. Akhirnya saya telepon lah teman saya. Waktu itu Sinovac belum di-approve sama WHO. Teman saya di WHO. Saya kan tadi baru masuk WHO itu sudah saya pensiun dari Kemenkes, jadi saya masuk WHO pada umur 60 tahun. Nah, teman saya yang saya telepon ini dari lahir sudah di WHO dan dari lahir ngurusin imunisasi. Jadi saya yakin dia punya kemampuan soal vaksin. Saya bilang, ini gimana nih anak saya nih, saya nggak cerita teori-teori lah, ini anak saya nih bagaimana? Jangan kasih Sinovac yang sudah 2 kali, kemudian kamu kasih yang lain, karena dampaknya bisa buruk. Ini kata dia ya, belum tentu benar juga kata dia. Tapi waktu itu berita bagus ya, dia bilang sama saya, tapi nggak usah khawatir lah, minggu depan Sinovac akan di-approve oleh WHO, waktu itu dia bilang. Gitu ya, dan saya bilang sama anak saya, udah kalau gitu kamu nggak usah suntik dulu, kamu tunggu nanti approval WHO minggu depan, kemudian sampaikan informasi itu ke kampus. Dan ternyata memang benar sudah di-approve oleh WHO, dan si kampusnya tidak mengharuskan suntikan AstraZeneca lagi. Apa yang mau saya bilang? Bahkan ada pakar yang dari lahir di WHO sudah vaksin juga sama sekali tidak menganjurkan untuk memberikan suntikan mix and match. Saya sepenuhnya sepakat bahwa banyak yang mengatakan mix and match itu bagus. Kemarin kami juga ada pertemuan vaksinasi dengan beberapa ahli begitu. Nah, ada dari Amerika juga. Pertanyaannya keluar juga. Bagaimana mix and match? Cuman kalau para pakar ini kan agak lebih mudah menjawabnya. Kita butuh peer review international journal articles. Kalau sudah ada peer review international journal article yang cukup meyakinkan, itu jadi rekomendasi. So far belum ada yang cukup meyakinkan. Ya. Kalau orang mau coba, oke, tapi belum ada yang cukup meyakinkan. Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga, biar cepat. Nah, Pak, tentang ini sudah terjadi sebelumnya, ada di Jerman, ada di Italia bahkan yang juga ramai. Makanya tadi slide saya yang pertama, Bapak ingat ada gambar di bawah tulisan saya yang mengatakan sudah terjadi sebelum di Wuhan. Jadi itu memang informasi itu ada. Dan kalau mau agak politik sedikit, seperti Bapak ketahui bahwa WHO diserang habis-habisan sehubungan dengan COVID ini. Saya tentunya tidak bisa mewakili WHO karena saya sudah pensiun, tapi kita tahu bahwa dia diserang habis-habisan. Salah satu yang menyerang habis-habisan adalah Presiden Trump. Bahkan Presiden Trump mengatakan dia mundur dari
Amerika Serikat menarik diri dari WHO. Untungnya aturan perundang-undangannya mengatakan kalau presiden mengatakan mundur maka itu baru berlaku sesudah 6 bulan atau sudah setahun, saya lupa, sehingga presidennya kemudian keburu ganti sehingga mundurnya itu tidak terjadi. Karena kalau sampai mundur dari WHO itu cerita besar saya kira. Nah, karena begitu besarnya tuntutan terhadap WHO meragukan kredibilitas kalau mau saya boleh bilang begitu, makanya akhirnya WHO membuat tim yang tadi. Jadi kalau tim sesudah ada pandemi atau sudah ada wabah selalu ada tim. Sekali lagi timnya orang-orang kayak saya paling-paling ya, artinya pakar kesehatan. Tapi karena itu tuntutannya begitu keras, makanya tim yang dipilih adalah tadi Perdana Menteri New Zealand, Presiden Liberia yang pemenang hadiah Nobel perdamaian, dan anggotanya serem-serem orang-orang. Untuk menilai, benar nggak nih kerja WHO? Pertanyaan Bapak tadi, benar nggak itu terjadi di Wuhan? Benar nggak itu laboratorium bocor? Benar nggak ini bikinan manusia? Dan sebagainya. Begitu. Jadi WHO memberikan kepada tim itu kekuasaan untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Dan sampai sekarang keputusannya belum ada, Bapak. Apakah betul apa tidak betul ini politik Wuhan atau laboratorium dibikin dan sebagainya, sampai sekarang ini keputusan belum ada. Memang kalau mau jujur, keputusannya jadi sulit karena tim yang pergi ke China itu tidak mendapatkan akses secara optimal kabarnya. Ya, tapi anyway, kita tunggu saja Bapak keputusan dari tim independen ini, karena timnya bukan tim WHO lagi, untuk mengatakan bahwa benar apa nggak benar, sehingga nanti yang Bapak bilang hukum aja kalau beneran itu dibikin oleh manusia, itu bisa secara lebih konkret. Sorry saya ngomong kepanjangan untuk menjawab pertanyaan, saya lihat ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Tapi nggak apa-apa, memang seperti ini kalau kita bicara tentang COVID-19. Platform hoax bahkan di Indonesia selama hampir 1,5 bulan saya tinggal di sini. Luar biasa, Prof. Tapi masih ada 3 orang yang raise hand. Saya meminta untuk cepat saja ya, karena mungkin waktu untuk kita hanya tinggal 90 menit. Kepada Pak Arief, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya Arief Imanuwata dari Frankfurt. Saya ingin tanya ke Pak Chandra, apakah obat ivermectin itu canggih buat melawan COVID-19? Terima kasih, Pak. Okay. Baik, terima kasih. Ini juga berita terbaru ya tentang ivermectin. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mbak Asih Idi Wisudawati. Ini sahabat saya. Silakan Mbak Asih. Terima kasih Bu Upi. Saya mau bertanya Prof Chandra. Saya Maret kemarin positif COVID di Jerman. Saya di Jerman, di negara bagian NRW. Di sini kebijakannya kalau misalnya setelah positif COVID itu harus menunggu 6 bulan untuk divaksin. Itu benar atau enggak, atau seperti apa harusnya saya untuk bisa mendapatkan vaksin? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asih. Sekarang pertanyaan saya berikan kepada Pak Edwin. Saya persilahkan. Penanya ketiga dan terakhir ya. Saya persilahkan Pak Edwin. Terima kasih Bu. Saya Pak Edwin dari Bremen. Saya ingin mengkonfirmasikan apakah benar atau tidak untuk anak-anak. Apakah anak-anak ini tidak perlu divaksin? Karena kalau sepengetahuan saya di Jerman ini, anak-anak tidak divaksin. Nah, kalau misalnya anak-anak itu memang harus divaksin, pertanyaan berikutnya, berapa banyak anak yang terinfeksi dan berapa persentasi yang sembuh? Kayaknya itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Edwin. Kepada Prof Chandra, kami persilahkan. Ya, Pak Arief, ada 6 pendapat tentang ivermectin. Oke, ya. Nomor 1 pendapat WHO, mudah-mudahan saya nggak salah hitung, ada 6. Pendapat WHO mengatakan, ini semua pendapat terakhir ya, karena pendapat itu berubah ya. Pendapat terakhir yang WHO mengatakan ivermectin hanya bisa digunakan untuk uji klinik. Belum bisa direkomendasikan. Nomor 2 pendapatnya Amerika. Amerika ada 2, NIH, Badan Litbangkesnya, maupun CDC Atlanta. NIH mengatakan belum ada cukup bukti yang mengatakan ivermectin bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu kalimatnya. Ya, itu 2A. Jadi sementara CDC ya P2M-nya Malaysia Amerika mengatakan ivermectin tidak bisa digunakan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga dari Eropa nih. Eropa kan ada European Medicine Agency, EMA. EMA mengatakan hampir sama seperti NIH, belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan ivermectin bermanfaat atau tidak bermanfaat kepada untuk menangani COVID.
Nah, kenapa banyak digunakan Indonesia kan mengacu pada India. Ya, karena saya kebetulan punya jalur ini, saya tahu persis apa yang terjadi di India. Di India betul ivermectin ada dalam panduan Kementerian Kesehatan India sampai 24 Mei. Tapi panduan yang sekarang berlaku yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei sudah menghilangkan ivermectin. Jadi ivermectin tidak ada lagi dalam panduan pengobatan COVID di India walaupun sebelumnya ada. Kenapa dia keluarkan? Antara lain karena tidak ada bukti ilmiah yang cukup sebenarnya. Itu yang 4 ya. Yang kelima, pada tanggal 20 sekian Juni 2020 ya, beberapa hari yang lalu itu keluar publikasi di American Journal of Therapeutics yang melakukan meta-analisa. Meta-analisa itu menganalisa bukan hanya satu penelitian, karena kalau satu kan dicurigai. Dia menganalisa sekian banyak penelitian dan kesimpulannya mengatakan there is a moderate evidence, ini bermanfaat. Itu yang itu. Tapi ini kemudian dibantah lagi. Nah, si Inggris, Oxford University melakukan penelitian mulai tanggal 27 Juni yang namanya Principle untuk menilai apakah ivermectin bermanfaat atau tidak bermanfaat. 6 ini yang terjadi di dunia. Jadi dari 6 ini mungkin kita bisa katakan bahwa ya katakanlah sebagian bilang iya, sebagian bilang enggak, sebagian bilang iya, sebagian bilang enggak. Kalau buat Indonesia seperti diketahui penelitian baru akan mulai. Saya kira mungkin beberapa hari lagi baru mulai pengambilan sampel pertama untuk penelitian di sekian rumah sakit. Jadi situasi seperti itu, Pak. Tetapi di dalam kalau bicara Indonesia ya saya hampir yakin di Jerman juga sama. Di dalam panduan Kementerian Kesehatan Jerman dan Kementerian Kesehatan Indonesia, ivermectin belum masuk dalam pengobatan ataupun pencegahan COVID-19. Oke, terima kasih Pak. Soalnya di Jakarta kehabisan Pak itu Pak. Iya. Dan lagi di Jakarta ini masalahnya, kalau toh mau dicoba sebenarnya, ini this is my personal opinion, bukan scientific opinion. Kalau toh mau dicoba itu untuk orang sakit. Yang terjadi di Jakarta sekarang ini dihembus-hembuskan sebagai pencegahan. Jadi orang yang nggak sakit pun suruh makan. Itu yang kemudian sudah mesti outside itu sudah terlalu jauh itu. So, untuk orang sakit pun buktinya belum terlalu yakin, apalagi buat orang sehat. Maka itu yang mungkin agak terlalu berlebihan. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, yang kedua yang soal vaksin udah 6 bulan boleh apa nggak boleh, gimana peraturannya? Ini balik ke slide saya nomor 1, bahwa kita belum punya ilmu yang cukup jelas kapan vaksin boleh diberikan kalau orang sudah pernah sakit, atau kapan vaksin yang dosis ketiga diberikan untuk orang yang sudah pernah divaksin. Yang sudah ada adalah penurunan antibodi untuk orang yang sudah sakit. Jadi sudah cukup banyak penelitian bahwa orang yang sudah kandung sakit berapa lama kemudian antibodinya akan turun. Dan antibodi itu turun dari mulai 3 bulan sampai 8 bulan. Jadi sudah antara ini berbagai penelitian ya. Ada yang bilang 3 bulan sudah turun, ada yang bilang 5 bulan sudah turun, ada yang bilang 8 bulan sudah turun. Karena antara 3 sampai 8 bulan inilah makanya kalau Indonesia mereka mengambil keputusan, saya kira ya, saya nggak ikut dalam pengambilan keputusan mereka, tapi saya menduga mereka mengambil cut off 3 bulan. Orang kalau sudah COVID sembuh 3 bulan boleh divaksin. Karena penelitiannya ada yang bilang 3 bulan. Tapi karena penelitian ada 3 sampai 8, barangkali Jerman lebih moderat begitu, tidak ngambil 3, tidak ngambil 8, ngambil 6. Itu agak Pancasilais juga barangkali. Saya nggak tahu, tapi itu salah satu kemungkinan kenapa 6 bulan itu dipilih oleh pemerintah Jerman, karena dasarnya memang 3 sampai 8 bulan. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, maaf tadi tentang anak-anak divaksin. Oh ya, oke, anak-anak ya, anak-anak. Ini ada 2 Pak jawabannya. Nomor 1, kalau kita mau pakai WHO, ya, saya bolak-balik bilang bahwa saya sepenuhnya sependapat bahwa WHO belum tentu benar. Itu jelas gitu. Cuman karena saya lama di WHO, saya tahu bahwa WHO itu mencoba mengambil keputusan atau membuat keputusan itu biasanya dengan sangat hati-hati karena itu lambat. Karena itu lambat ya. Dan mereka mengumpulkan, kan WHO itu kan sebenarnya kerja di WHO itu enak ya. Karena kita yang kerja ini kita memanage, kita tidak memutuskan secara, kalau ada masalah kita kumpulkan pakar, bayar pakar, suruh pakarnya berkumpul, pakarnya bikin rekomendasi, kita putuskan dia apa enggak gitu. Tapi itu membuat waktu sangat lama sebelum keputusan itu keluar karena sangat hati-hati karena pakarnya macam-macam. Nah, kalau kita lihat WHO, yang bisa diberikan pada 12 sampai 17 tahun adalah baru Pfizer. Belum ada yang lain. Tapi saya mengatakan begitu bukan berarti yang lain pasti salah, belum tentu gitu ya. Nah, Indonesia kenapa mengambil Sinovac saya nggak tahu karena saya nggak ikut dalam timnya, tapi saya menduga karena ada hasil penelitian di China mengatakan bahwa Sinovac itu bisa juga digunakan pada umur 12-17 tahun. Tapi ini lari ke pertanyaan Bapak yang berikutnya. Emang banyak anak-anak yang sakit kan gitu kan? Nah, kalau kita bicara global Pak,
jumlah yang sakit pada anak itu kecil dan sakitnya ringan. Tetapi keluar angka dari Indonesia yang barangkali mesti diklarifikasi, yang mengatakan anak itu tinggi, dan baru-baru ini bahkan keluar paper dari RCN yang mungkin juga sulit dibaca, bukan sulit ya, itu kan rumah sakit rujukan yang angka kematiannya tinggi, jadi kasus-kasus yang sudah berat. Jadi karena ada desakan bahwa kasus di anak ini makin lama makin besar dan angka kematiannya tinggi walaupun itu di rumah sakit rujukan, karena itu saya kira akhirnya pemerintah memutuskan menggunakan vaksin untuk anak ini. Tapi sekali lagi kalau bicara global angkanya kecil, makanya saya kira sebulan lalu WHO statementnya mengatakan tolonglah vaksin itu jangan digunakan buat anak dulu, gunakan saja buat dewasa dulu, karena dewasa dan orang tua itu yang lebih berisiko, bagus untuk mereka diprioritaskan ketimbang kita berikan kepada anak yang risikonya lebih kecil. Tapi keputusan nasional tentu saja bisa berbeda dengan keputusan WHO dan tidak harus mengikuti keputusan WHO, dan itulah yang diputuskan di Indonesia untuk memberikan Sinovac pada 12-17 tahun. Nah, selain Pfizer, belum ada penelitian, apalagi di bawah 12 tahun. Jadi kita mesti tunggu dulu hasil penelitiannya, apakah dia bermanfaat dan tidak berbahaya bagi anak-anak. Kalau dia bermanfaat atau tidak berbahaya bisa diberikan, tapi balik lagi, kalau jumlah vaksin masih sedikit, tentu harus dibalance mana yang perlunya duluan sebenarnya, apakah orang tua ataukah anak-anak yang diberikan. Jadi itu agak kompleks masalahnya Pak, tapi begitu kira-kira beberapa pertimbangannya. Mudah-mudahan sedikit banyak menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Chandra. Tapi boleh ya, saya sebagai moderator satu menit bertanya. Kebetulan saya seorang dokter kandungan. Indonesia beberapa bulan yang lalu, Januari, itu masih sangat rendah kejadian wanita hamil dengan COVID-19. Tapi sekarang banyak, sehingga per tanggal 24 Juni, Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia mengeluarkan rekomendasi bahwa wanita hamil diminta untuk melakukan vaksinasi dari mulai usia 14 minggu kehamilan sampai dengan usia 33 minggu kehamilan. Bagaimana menurut Prof? Karena terus terang ini menyangkut juga acceptance rate para wanita, karena saya melihat saya harus, mungkin dari seluruh pasien saya 50%-nya itu tidak bersedia untuk divaksin. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak mau divaksin dok karena saya tidak percaya dengan pemerintah. Terima kasih Prof. Ya, jadi ada dua jawabannya. Soal tidak percaya dengan pemerintah itu memang artinya begini Bapak Ibu sekalian. Vaksin resistensi, orang tidak mau divaksin for whatever reason, nggak percaya sama pemerintah atau alasan agama atau alasan apapun, itu memang ada. Bukan hanya memang ada. Kalau setiap tahun WHO itu mengeluarkan 10 Global Health Threat, 10 ancaman kesehatan global. Dan ancaman kesehatan global pada tahun 2019, salah satu diantaranya sebelum ada COVID nih, itu vaksin resistensi. Jadi orang tidak mau divaksin itu hal yang wajar dan itu akan terjadi. Apalagi untuk COVID yang begini banyak ceritanya begitu. Jadi itu akan terjadi, itu pasti. Nah, tapi balik lagi ke cerita si rekomendasi Pogi ini. Kalau saya mau jawab bercanda, ada jawaban saya bercanda Bu ya, karena saya sering kali ikut webinar begini dan biasanya sama-sama Bu Nadia itu yang juru bicara pemerintah untuk vaksin, dan saya tahu suaminya kan Profesor Budi Beko. Jadi kalau ada pertanyaan itu ke saya bilang, ini dijawab sama Bu Nadia saja biar suaminya pusing memikirkan apakah boleh atau nggak boleh gitu. Nah, tapi karena akhirnya Pogi sudah mengeluarkan rekomendasi beberapa hari yang lalu, hari atau minggu yang lalu mengatakan boleh divaksin, tapi saya juga baca kemarin Pogi mengeluarkan rekomendasi bahwa ivermectin tidak boleh diberikan pada wanita hamil. Tentu Pogi sudah mengkaji dengan cukup banyak dasar gitu untuk mengatakan itu bisa diberikan, ya itu ahlinya kita ikuti saja. Soal jumlahnya yang besar Bu Upi pada wanita hamil, begitu juga pada anak, saya sih usulnya ada semacam kajian epidemiologis ya, apakah memang jumlahnya besar dan itu dibagi per penduduk. Ya, ada beberapa analisa yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah memang burdennya ekstra besar, karena terutama pada anak itu kan ini agak sedikit berbeda dengan negara lain pada umumnya, karena kalau memang benar besar seperti yang disampaikan oleh Prof. Arman Pulungan, Ketua IDAI, maka ini perlu juga dicari sebabnya kenapa. Karena kalau dibilang sebabnya gara-gara malnutrition, kan ya memang kita gizi mungkin tidak terlalu baik, tapi banyak juga negara yang lebih buruk dari kita gitu. Tapi kenapa nggak banyak? Jadi saya kira perlu ada analisa untuk anak dan juga analisa pada ibu hamil. Ya. Tapi kalau Pogi sudah putuskan ya yang paling jago kan Pogi, kita nurut kan. Terima kasih sekali Prof atas seluruh waktu dan penjelasannya yang luar biasa menurut saya ya, dari menit pertama hingga yang sekarang. Tapi waktu jualah yang membuat saya harus membalikan
seluruh acara ini kepada pembawa acara karena masih ada kuis yang akan dibagikan, dan untuk seluruh waktu yang telah diberikan oleh Prof. Yoga Chandra, saya mengucapkan terima kasih dan kami seluruhnya mendoakan agar Prof selalu sehat dan Indonesia segera pulih dari seluruh masalah akibat COVID-19. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah diskusi mengenai pandemi COVID-19 kapan berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Profesor Chandra Yoga Aditama dan Ibu narasumber Dr. Upi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Kuis ini KJRI Frankfurt memberikan 5 hadiah untuk 5 orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan. Kuis ini dibatasi untuk mereka yang tinggal di Jerman karena nanti hadiahnya berupa paket produk makanan Indonesia yang akan dikirimkan melalui pos. Baiklah, kita langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, bagi Bapak Ibu yang tahu jawabannya segera tulis di kolom chat box. Nanti yang paling pertama menjawab dan betul jawabannya itu yang menang. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan penyakit selain COVID-19 yang juga disebabkan oleh virus corona. Sebutkan penyakit selain COVID-19 yang juga disebabkan oleh virus corona. Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, ini nomor 1. Ya, ada Ibu Asih Widi Wisuda menjawab SARS. Betul ya, Prof, jawabannya? Oh, tadi saya sebut ada 2, ada SARS sama satu lagi ya. Saya nggak tahu mau dianggap betul, mau dianggap tidak. Oke, karena di sini hanya sebutkan penyakit, nggak disebut jumlahnya. Jadi bisa kita terima ya, Prof. Itu terserah Pak Konjen. Keputusan. Ya sudah, baik, berarti menyimak, Prof. Dapat ya, baik. makanan soalnya. Selamat Ibu Asih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa saja 4 nama varian of concern SARS-CoV-2 menurut WHO? Apa saja 4 nama varian of concern SARS-CoV-2 menurut WHO? Ada yang tahu jawabannya? Harus 4 kali ini ya. Oh, sudah ada yang jawab. Ini Ibu Siti Julaiha. Alfa, beta, gamma, delta. Ya, betul sekali. Selamat Ibu Siti Julaiha. Mbak Yul, kejauhan tuh kalau paketnya ke diambil sendiri sama Bu Yul ke Frankfurt. Baiklah. Mau tambah Alfa dari UK, Gamma dari luar biasa. Delta dari India. Lengkap. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 5 kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap penanganan penyakit COVID-19. Sebutkan 5 kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap penanganan penyakit COVID-19. Apa ada yang tahu jawabannya? Aku tahu jawabannya. Silakan Ibu, kalau mau mencoba silakan ditulis di chat box. Sebutkan 5 kemungkinan. Nanti makanannya mau ditransfer kemana, mau dikirim kemana? Nanti dikirimnya setelah sampai di Jerman. Okay. Langsung dijawab saja di chat box bagi yang tahu jawabannya. Sebutkan 5 kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap penanganan penyakit COVID-19. Belum ada yang menjawab di chat box. Mungkin yang ini terlalu sulit pertanyaannya, Prof. Ya, betul. Terlalu sulit, betul. Bisa loh, sebentar lagi tak tulis. Ganti pertanyaan. Yang bisa jawab moderatornya ini. Jawabannya 3 saja cukup. Oke, terangin ya Pak. Oh wow, oke. Wow, ini sudah dijawab 5-5-nya oleh Dr. Upi.
Oh, ini ada juga yang jawab, Ibu Dwi. Baiklah, yang pertama, Bu Ketut menjawab, oke. Baiklah. Yang pertama menjawab, Dr. Upi, jawabannya diagnosis, reinfeksi, transmisi, severity, dan vaksinasi. Betul ya, Prof? Ya, tadi ada slide-nya itu. Siap. Saya soalnya nyimak dari Sangat yang menyimak. satu sampai yang terakhir kan, salah. Sangat Tapi menyimak. benar, Dr. Upi. mungkin terlalu teknis ini. Karena Bu Iya. Upi dokter. Jadi, Selamat, Dr. Upi. Terima kasih, terima kasih. Tapi saya lebih senang lagi kalau dikasih slide-nya Prof. Yoga Chandra. Salam ke Jogja. Ya. Baiklah, pertanyaan yang keempat, apakah nama obat antivirus yang sudah mendapat rekomendasi WHO? Apakah nama obat antivirus yang sudah mendapat rekomendasi WHO? Nah, ini juga. Oh, oke. Ini Ibu Siti Julaiha tadi sudah jawab. Nanti dapat kapakan makanya 2 kali, nggak boleh. Boleh Ya, ada yang dong. mau. Ada yang lagi yang mau menjawab? Sudah ditulis itu jawabannya. Oke. Kalau gitu dibatalin. Mungkin iya kalau sudah ditulis ya jawabannya oleh Ibu Siti Julaiha. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kedua. Cuma satu, Ibu, mohon maaf. Saya tahu tuh Bu Il di depannya ada Google. Enggak lah, aku apa ya, Oseltamivir 8 mg, Remdesivir. Baiklah. Pertanyaannya yang selanjutnya, sebutkan 3 faktor penting untuk kejadian penyakit pada seseorang. Sebutkan 3 faktor penting untuk kejadian penyakit pada seseorang. Ada yang bisa menjawab? Aku bisa. Ini juga susah sepertinya pertanyaannya. Mesti mengingat slide-nya itu yang ada lingkaran-lingkaran. Ada di slide-nya. Slide-nya udah hilang. udah nggak share screen. Sepertinya tidak ada yang tahu jawabannya ini. Sebutkan 3 faktor penting. Oh, oke. Ini ada yang menjawab. Ibu. Iya, Ibu Sparini. Baik, orang jawabannya. Kementerian Kesehatan ya, anak buahnya Prof. Yoga Chandra. Wah, ini mengirimnya susah. Berarti bukan di Jerman ya, Ibu Dwi ya? Nanti diwakilkan ke saya boleh. Host, agent, sama environment. Betul ya jawabannya ya. Tapi di Indonesia jadi nggak bisa nih. Mohon maaf Ibu Dwi. Kayaknya ada satu lagi tuh. Siapa nih? Pak Husni. Oh iya, Pak Husni. Betul jawabannya Pak Husni ya. Berarti pemenang kita yang keempat adalah Pak Husni. Selamat Pak Husni. Mohon maaf Ibu Dwi ya. Baiklah. Itu pertanyaan yang diberikan oleh Prof. Yoga hanya 5. Tadi ada 1 yang gugur pertanyaannya karena sudah dikeluarkan jawabannya di chat box. Apakah mau ditambah 1 pertanyaan lagi, Pak Konjen? Atau bagaimana? Ya silakan, Prof. 1 pertanyaan lagi, Prof. 1 pertanyaan, Prof. Saya belum kepikir, tapi maksud saya tadi obat antivirus jawabannya juga kebetulan salah karena kan saya salah ya? sebut bahwa tidak sampai saat ini belum ada obat antivirus yang direkomendasikan. Jadi yang ditulis Remdesivir, Oseltamivir atau Avigan yang beredar di WhatsApp grup, kalau saya nggak tahu di Jerman sampai apa enggak, itu adalah versi WhatsApp grup dan versi WHO. Satu lagi nggak kepikir, mas, saya gantian Bu Upi deh. Apa tanya Bu Upi yang bikin pertanyaan? Dari apa tadi? Satu lagi Bu Upi gantian. Kalau saya pertanyaannya tentang keluar dari COVID-19 boleh ya? Boleh, Bu. Siapakah sebutkan salah satu jabatan dari narasumber kita hari ini, Prof. Yoga Chandra. Nggak ada hubungannya. Sebutkan salah satu. Kalau ini saya juga bisa jawab ini. Ayo. Jangan dibilang pensiunan ya, nggak boleh. Silakan. Apa ada yang tahu? Salah satu jabatan dari Prof. Yoga Chandra. Boleh yang lalu, boleh sekarang.
Baik, Nggak boleh apakah dua ada- kali. Oke, ini Pak Andri Diasmara menjawab Dirjen P2P. Ini Pak Dias itu ada di Jakarta. Ah, aduh, mohon maaf, Pak Dias. Kok tahu sih Pak Konjen? Temennya Pak Konjen di Depkes. Mungkin yang Terima lain kasih Pak Dias sudah bergabung. sudah sangat abrek. Salah nyebut aja pasti benar kok, coba aja. Nah, tuh, sudah ada tuh. Mengulangi jawabannya Pak Dias. Ah itu. Ya. Mas Oh, oke. Pak Edwin, Pak Dirjen Edwin ya. P2P. Dirjen P2P ya. Selamat Pak Edwin. Baiklah, kita sudah punya lima orang pemenang. Mohon nanti bisa mengirimkan nama lengkap dan alamat pos ke, ya sudah ditulis oleh host kita KJRI Frankfurt, mengirimkan nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan ya ke email kami di bitpensosbud@kjriffm.de. Baiklah, sesi kuis berhadiahnya cukup sampai sekian. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak semua yang sudah berpartisipasi. Demikianlah diskusi reboan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya, kepada Ibu Bapak yang hadir, kepada narasumber kita, Prof. Chandra Yoga Aditama, kepada moderator kita, Dr. Upi, kepada Bapak Konjen. Sampai di sini dulu. Mungkin Pak Konjen masih ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Kalau tidak. Saya ingin menyampaikan sekali lagi atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Chandra atas kesediaannya untuk menjadi narasumber, dan tadi banyak sekali informasi yang sangat komprehensif yang disampaikan oleh Pak Prof. Chandra, sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana pandemi COVID-19, dan juga yang terpenting adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan bersama untuk kita bisa survive di dalam pandemi COVID-19 dan kita bisa bersama-sama segera mengakhiri pandemi COVID-19. Juga terima kasih pada Bu Upi selaku moderator yang sangat luar biasa pada hari ini, sehingga diskusi kita bisa berjalan dengan interaktif. Dan tentu terima kasih pada Ibu dan Bapak semua yang telah menghadiri forum reboan yang saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai bertemu lagi di acara reboan selanjutnya. Salam sehat. Selamat menikmati malam minggu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Chandra. Terima kasih semua bisa ikut. Terima kasih Profesor Chandra.